Pelan-pelan ya, jangan kebut-kebutan. Jangan nabrak-nabrak. Jaga jarak. Ambil kanan semua. Jaga jarak semua ya. Bang, Ambil bang, jalur kanan semuanya. cocok warga kayak gitu bat. Alah, Bang Pram, ngapain sih? Samain gua anjing. Berat motor gua berat, motor gua berat. Anjir, Stang anjir. ya, orang dibenerin. Apa ini, Cok? Benerin. Goblok perang, Cok, goblok Lu perang, ngapain Cok. sih, Mat? Perang, Cok. The fuck. Balik Hellboy lagi perang. Hellboy lagi perang, Yo. Anjir, perang, Cok. Anjir. Ambil aja. Tunggu anjing. Oh, tembakin dong. Jangan Oke, cabut-cabut, lihat. jangan di sana. Mundur. Jangan ikutan. Jangan ikutan, cabut. Anjing. Ya, mampus anjir. Muter. Tolong motor gua jatuh kan. Ada di mana? Halo, misi bang. Tabrak lah. Halo bang, misi bang, mau nanya bang. 45. Halo brother. Yang tahu Ini lanjut. gimana? Yang katanya Dia yang tahu jalan, lanjutnya Ganton dong, masa nggak tahu Ganton? Apa anak mana? Kapal mer anjing. dari Banaspati. Udah pada nanti silakan Ganton. Nih gue mau nyamperin lu ke sono. yang ini Tulisan kita merah langsung nggak usah berarti. nggak usah tanggepin itu Langsung kasihan sono. Gue cocok mau nyamperin banget lu ya. tadinya ketemu lu rame banget ya udah. Ya, Ganton oke, aja oke. langsung. Oke bang, Iya, hati iya, brother. Ganton. Gua tes sana ya. Jangan berhenti tengah jalan anjing. Kenapa? Oke, berangkat. Enggak. Langsung ke Ganton, langsung ke Grove Street. Ini kita dijemput tadi sama anak Magelar nih. Nah, jadi samperin kita, Cok. Kan udah gua bilang tadi. Langsung ya ke Ganton. Yo. Sini aja bang Pram. Yuk, let's go. Nih buat kalian semua yang udah datang nyempetin waktu ke sini, gua makasih buat kalian. Gua harap nanti ketika pertemuan ini jangan pernah ada gerakan tambahan ya, entah itu mau maju-maju atau mau paling depan atau kalian ngomong gimana, udah diam. Jadi ntar biar gua aja yang ngomong. Kalau emang ada yang ingin ngomong dari kalian izin dulu. Bang Pram, gua mau izin mau ngomong, boleh nggak gitu. Jangan ada yang kayak saut-sautan lah, biar nggak rame gitu. Terus ketika nanti di situ jadi ricuh kayak lu diem dulu gitu kan, mesti ntar ada kan halnya kayak gitu, mesti ada. Entah lagi gua ngomong dipotong, entah gimana sama mereka atau sama siapapun. Gua harap kalian semua jangan ada yang lu diem dulu atau gimana. Lu urus diri lu sendiri, rasa diam ya udah, jangan ngurus orang lain. Itu aja ya kalau dari gua. Terus attitude kalian jaga. Ini tempat orang. Hormatin tempat orang, jangan sampai kalian tuh motor-motorin tempat orang nih. Terima kasih banget ya buat kalian yang udah datang nih. Gak masalah bang Pram. Itu udah apa ya? Udah menurut gue itu udah kewajiban bagi gue buat masuk kota terus nyempetin waktu buat apapun kegiatan kita, itu udah salah satu kewajiban bagi gue. Ya. Terus gue tegasin lagi, untuk besok itu UFC kita kumpul jam 8 karena supaya acara lebih cepat, supaya nggak lama-lama banget, nggak malam. Itu usahakan datang jam setengah 8 tuh udah datang, setengah jam 8. Terus kalau yang dipilih itu hadir ya. Gue nggak butuh gini kok, kita nggak butuh menang di sini. Yang penting kita datang, kita sportif. Siapapun yang menang ya berarti mereka layak. Menang tuh bonus. Yang penting kebersamaan kalian udah datang, menyempatkan waktu. Kita udah datang gitu aja lah, itu yang gue nilai. Siap bang Pram. Jadi kalian yang ikut nanti, yang turun, jangan pernah berpikiran kayak gua harus menang. Enggak usah pikir kayak gitu. Udah tanding aja secara fair, main bersih. Menang tuh bonus, udah koran itu udah hal paling terakhir deh itu nggak perlu diutamakan masalah kemenangan. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Nah, apa Pit tadi Pit? Lu mau ngomong apa? Enggak, gue tadi cuma bilang siap doang. Yaudah, yaudah. Lanjut aja, Ada lanjut. rokok nggak nih? Bentar, bentar. Kotak sampah di sini mana ya? Oh, kotak sampah. Tong sampah Bentar, nanti gua gampang cariin lah dulu, itu. bentar. Itu tong sampah ada tuh di Warung dalam. belakang deket bar. Sisa 5%, 10% nih gue. Warung belakang tuh. Sir. Warungnya belakang warung. Warung. Bentar, tunggu. Gua cari di belakang sini aja, jangan jauh-jauh. Warung ada warung di belakang. Warung samping. Ini mungkin gua omongin dulu ini nanti kalau misalkan rapatnya udah dimulai perwakilan aja ya dari satu kelompok satu orang yang maju gitu biar agak bising. Bang. Oke. Ya aman. Well, Bel, ntar lu wakilin gua. Kebacuan. Ada suara gua nggak? Aman. Ada bang. Masuk. Nah, Itu yang ngomong Nah, dari ini, Syudin. Ngomong dengerin aja. masalah mangkal di sini aja nih. Apa ini? Nah. Iya anjing. Eh, ini gerak jatuh ntar gua. Si Kenapa Jebeng lu? mana? Kenapa di belakang Bang Pram? Deh. Gua mau Berani masuk rokokan. deh si Jebeng ya. Oke. Anjir, duduk cok. Beh, hujan-hujanan dulu bro, nggak apa-apa Depan bro. Hujan-hujanan dulu bro, nggak apa-apa bro. Siap bro. Depan Pit. Apa? Jangan dikit. Udah diam situ. Sini aja gua malu. Udah lu diam situ. Ya. Udah diam situ. Lewat. Ya. Dan gerak ya Pit, jatuh ntar gua. Aman. Ada tas gua kok. Pinggir dulu cok. Minggir dulu weh. Bagi rokok weh. Kantong 235. What? Ditanya. Anjir. Kenapa? Nabura aja. Tolol lagi dia. Lihat di Banget, tengah dia gak ada masuk. anjing. 235. Aduh biarin lah, suka-suka dia lah, capek gue. Bang, izin buang sampah ya, Bang. Aman. Iya. Sama gue. Kayak ada suara Gung tadi, Gung. Apa? Ya, Rinskon telepon, Cok. Gung. Ini Gung. Klik aja, Cok. Anak-anak Apa, Dewe apa, Yama gua enggak nih? tahu caranya membalas. Dewe sama Yama gimana? Telepon Rinskon. Bentar. Pit. Dewe yang pakai Wih, baju apa sih? kenapa Bang Pram? Lu kemarin ketemu anak Dewe enggak? Dewe Yama Ambil belum gambar, tuh. Oh, ini Udah. Ambil gambar. Dewe ini. Masuk. Ambil gambar. Masuk. Udah. Masuk ya udah masuk. Lagi. Biar fokus. OTT. Di web ini, Cok. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Jadi ya, supaya gak ada tabrakan segala macam, gue cuma pengen minta dari satu kelompok perwakilan untuk maju ke depan untuk bicara ke depan. Bang. Maju. Ya, Bang, Ken, gua apa lu, Ken? Lu. Jadi dalam rapat ini kita membicarakan ke depannya kayak gimana supaya gak ada miskom ke depannya dalam event tersebut ya. Gimana tuh? Jadi gue ulangin lagi tentang persyaratan dan ketentuan untuk event ke depan dalam Street Fight kali ini. Supaya nggak ada miskom atau nanti dalam event kalian menggunakan hal-hal yang tidak kita bisa handle ya. Jadi dalam
satu kelompok itu mempunyai 2 petarung dan itu mempunyai alat otak besar, dan itu kalian bisa menggunakan otot F dalam pertarungan itu. Gak boleh memakai senjata tajam dalam pertarungan nanti. Kedua, apabila ada petarung itu menggunakan Kevlar, itu kami bakalan kami cek, bakalan kami filter lagi supaya nggak ada teledor ke depannya. Dan apabila ada kelompok yang tidak menerima kekalahan dari kelompok tersebut, kita anggap kelompok itu pecundang. Gimana, setuju nggak? Bagi makan dong, bagi makan. Setuju. Jadi misalkan nih ada kelompok kericuhan, dalam satu kelompok membuat ricuh lah, gak bisa diatur. Itu kalian tahu sendiri lah, kita nggak akan dalam event tersebut, tapi personal dalam kelompok kalian kita anggap mereka itu pecundang. Jadi nama kelompok mereka udah tercemar, udah jelek dalam event ini, karena event ini membuat nama keluarga kalian menjadi baik, bukan jadi baik lagi tapi terkenal dalam kelompok lain. Dalam kelompok itu kalian bakalan diatur tempat dan posisinya masing-masing, dan di sana boleh kalian membuat kayak menyeru kenapa kayak gitu, supaya ada namanya adrenalin, tapi jangan sampai kalian nunjuk-nunjuk ke kelompok lain. Intinya sorak-sorak pun di sana boleh. Dan untuk ketujuh nih, ini kalian nggak boleh membocorkan event ini ya, apalagi tentang kepolisian tuh, jangan sampai ada kepolisian masuk. Dan ingat satu lagi, apabila ada kepolisian masuk dalam event ini atau ada intel dalam kepolisian ini dan membocorkan rahasia event ini, kami dari keluarga Magelar itu bakalan menyusut tuntas dan siapa kelompok itu yang membocorkan event ini. Jadi ini bukan ancaman, intinya jangan pernah membocorkan rahasia ini atau kalian dalam masalah besar. Paham? Paham. Oke, Bung Santo, ini gimana dari soal YMS bayaran? Apakah udah ada bagaimana dalam aksi tersebut? Kalau IMS nanti saya panggilkan 2 IMS, soalnya sudah kenalan. Oke. Jadi gue mau nentuin dulu buat kalian maunya kapan nih event ini ya dilaksanain. Siapa tahu kalau misalkan saya ambil keputusan sendiri nih, mungkin kalau mau besok takutnya ada janggal dari satu kelompok ini, ada janggal satu kelompok ini. Soalnya ada berhari-hari atau enggak 2 hari atau 3 hari, karena kita bagi pot-potan. Mungkin sih dari gue pribadi itu mau diselenggarakan untuk keputusan dari pihak kelompoknya masing-masing, silakan. Dari gue ngikut untuk yang kayak gimana enaknya aja. Mungkin dari gue sih aman-aman aja sih dari ini. Kalau hari Selasa besok malam jam 8 ada keberatan nggak? Jam 8. Kalau jam 8 bisa lebih maleman nggak? Jam 9 atau jam 10?
molor-molor sampai jam 10. Tapi gini Bu, permasalahannya nggak semua orang bisa nih sampai malam. Takutnya ada arwahnya besok ada kesibukan ya kan. Kita mikirin sampai situ juga soalnya. Nah, Kalau iya, sampai larut malam. Soalnya kan ini itu Viper ini sekali. bertujuan untuk apa ya? Semuanya itu ikut gitu berpartisipasi. Takutnya tiba-tiba ada yang nggak ikut, ada yang tiba-tiba ini kita juga nggak enak kan. Maunya itu kita semua ya udah ikut meramaikan gitu kalau bisa dari masing-masing kelompok. Oke, oke. Mungkin dari gue pribadi ya, Bung. Gue milihnya untuk jam 9 internasional aja sih dari gue. Karena di jam-jam 8 segitu anakan gue baru banget bangun itu dari kota. Gimana jam, tuh? jam 10 gimana? 10 boleh, boleh. Jam 10 boleh, yang lain? Kita butuh persetujuan juga gitu. Karena kita di rapat ini butuh persetujuan juga gitu. Ya kita nggak bisa ambil keputusan secepat itu. Iya. Ini ngomong nih ya, apa jam 10 nggak terlalu malam ya? Gimana kalau setengah 10 aja, kalau misalnya itu terlalu malam? Setengah 9 gimana tuh? Aduh, 10 aja Kalau sih. setengah 9 mungkin nggak bisa sih kalau dari gua gitu. Kalau menurut dari gua ya jam 9 atau setengah 10. Gini, sorry nih, tambahan nih dari gua. Mungkin dari jam 8 yang udah lu tetapin tuh boleh. Cuman dari jam 8 tuh kan pasti kan kayak masih lu nunggu yang lain ya kan. Kenapa nggak dibuat dari jam 8 aja? Cuman kalau masalah That's right. nanti UFC atau apanya itu Prepare-nya dari jam 8 deh itu. jam berapa gitu. Bisa tuh. Jadi biar Prepare nggak dari jam nunggu-nunggu. Takutnya ntar kan lu prepare jam 9 jam 10. Ntar belum tentu semua masuk, masih nunggu lagi molor gitu loh. Gini aja brother, kita buat kesepakatan jam 8.30 kalian prepare, jam 9.30 udah mulai, dan apabila ada kelompok yang tidak ada dalam event itu udah dipanggil bertiga kali, dalam 3 kali itu nggak dinyahut berarti udah dianggap dis ya. Gimana? setuju. Dari Paling gue lambat sih. banget lah setengah 10. Paling lambat banget setengah 10. Acara Intinya jam 9 udah mulai 9. kita cicil-cicil. Intinya jam 9.30 itu udah dimulai dan kita panggil langsung ke ring itu. Gimana? Boleh. Atau enggak gini aja. Itu kan dari beberapa kelompok kan ada 2 gini kan petinju kan. Semisal dari satu kelompok nih petinjunya dipanggil nggak ada, ya itu satu petinju itu aja di dis. Jadi sisa satu petinju lagi. Kalau emang Iya, dua-duanya bukan nggak kayak ada gitu ya kok. gitu aja. Kalau kayak gitu setuju. Jadi yang ada tadi yang kita bicarakan nih dari kelompok-kelompok kecil yang kita ikut ini, jadi kalian setuju nggak dengan tadi yang disebutkan Bung Santo? Setuju. Nah, dari gue juga setuju sih. Setuju kalau dari gua. Untuk pada setuju ya. Dan tempatnya kalian udah tahu kan di mana tempatnya, di Willowfield. Yang kayak tempat toko-toko gitu, kita bakalan di situ ngelakuinnya. Jadi gue harap itu identitas event ini dijaga lah. Kalian juga nggak mau kan keluarga kalian bakal terancam. Yang satu lagi, gue lupa. Gue juga mau sekalian perkenalin bisnis baru keluarga gue ke keluarga kalian. Jadi di mana kalian tau nggak bisnis yang sekarang baru terkeluar tuh, Matt? Iya, tahu. Nah di situ ada 3 tahap, di mana yang kita pegang sekarang ini cuma dari 2 tahap doang, stimulan. Jadi apabila kalian punya stimulan, kalian punya benda itu di sana, kalian udah ngolah di situ, kalian bisa jual ke kami dengan harga 300 atau enggak 500. Itu Jadi satu kopi stimulannya aja. kami bakalan beli satunya 1
stimulan itu dengan harga 500. Dan kalau misalkan kalian kerja di sana dan kita nggak bakal minta pajak satu sama sekali pun, kita cuma ngambil stimulan kalian. Kita bakalan beli di sana, kita nggak ngerampas. Tapi dengan catatan lain, kalau misalkan kalian nggak jual ke kami ini, itu bakalan kita ambil paksa di sana. Jadi kalau misalkan kalian pengen kerja stimulan itu, kalian jual ke kami aja dengan harga segitu. Kalau misalkan kalian pengen pengen bikin tahap ke terakhir, berarti kalian bisa beli kemana kan orangnya. Kita juga jual stimulan ini ke orang lain. Jadi kita jual beli stimulan. Kalau jualnya kita harga 1000. 800 ya harganya. Ya nggak sih, Bing? Pokoknya untuk masalah harga-harga stimulan ini kalangan-kalangan orang atas belum terlalu ini banget lah untuk menjual barang-barang med itu. Makanya kita juga masih nyari titik harganya itu yang tepat buat di kota ini kayak gimana. Itu aja sih dari bisnisnya. Back to topic ya Bung ya. Mungkin gue pengen nanya nih Bung, untuk kayak itu perkelocoannya itu kan satu kan ada 2 orang nih. Nah itu kayak gimana tuh, kan satu-satu dulu apa langsung turun 2 orang langsung gitu? Jelas satu. One by one. One by one, oke. Mungkin gue langsung Oh, iya. bagi aja ya. Apa? Gimana? Dan satu lagi untuk masalah price pool mungkin ya. Gue udah ngomong beberapa kelompok kalau price poolnya itu harganya 50.000. Cuman kita kan ngomong juga dari kita kalau misalnya ada tambahan dari beberapa kelompok, mungkin price poolnya akan dinaikkan. Karena ini kelompoknya sudah banyak yang ikut berpartisipasi, maka dari itu price poolnya kita naikkan. Untuk juara 1 dari 50.000 kita ya naikkan 50.000 juga. Jadi totalnya untuk juara 1 100.000, juara 2 50.000, juara 3 35.000.